Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bergabung kembali pada channel pembelajaran kebidanan, dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan kesehatan dan reformasi sistem kesehatan. Baik, akan kita mulai dengan saya share screen materi kita hari ini untuk lebih memudahkan kita di dalam memahami materi. Ya, kebijakan kesehatan di Indonesia. Jadi materi ini terutama ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 kebidanan. Sebelum kita belajar tentang kebijakan kesehatan, kita kembali ingat apa yang dimaksud dengan kesehatan. Selalu kita dengar, sering kita mendengar apa yang dimaksud dengan kesehatan. Kesehatan itu adalah keutuhan kondisi sejahtera, baik fisik, mental, dan sosial, dan tidak selalu tentang absennya suatu penyakit ataupun gangguan lain. Jadi bukan hanya tentang kebebasan atau bebas dari sebuah penyakit, tetapi juga kesejahteraan baik fisik, ya, bukan hanya fisik, tetapi juga ada mental dan sosial. Itu adalah definisi dari WHO tentang kesehatan. WHO juga memandang kesehatan sebagai hak. Jadi semua orang itu mempunyai hak terhadap kesehatannya. Karena menurut WHO itu ada World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Menurut WHO, menikmati derajat kesehatan tertinggi adalah bentuk hak paling fundamental manusia yang perlu dicapai tanpa membedakan ras, agama, pandangan politik, status ekonomi, ataupun sosial individu. Sehingga semua manusia tanpa terkecuali itu mempunyai hak terhadap kesehatannya. Karenanya perlu upaya terencana yang melibatkan banyak pihak dan evaluasi terus-menerus untuk mencapai kondisi sehat bagi semua manusia, yaitu melalui sebuah kebijakan kesehatan. Lalu apa yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan? Kebijakan kesehatan itu adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan di dalam masyarakat. Jadi itu adalah rangkaian sebuah rencana, sebuah keputusan dulu, kemudian diawali dengan keputusan ada perencanaan, dan ada tindakan yang fokusnya adalah untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Atau ada ahli lain yang menyebut bahwa kebijakan kesehatan sebagai kebijakan yang bertujuan memberi dampak positif terhadap kesehatan populasi. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kata kesehatan dan masyarakat itu adalah kunci dalam konsep kebijakan kesehatan. Jadi fokusnya adalah masyarakat yang tujuannya adalah kesehatan spesifik tertentu. Namun kedua kata ini, kesehatan dan masyarakat, namun keduanya itu mengandung cukupan makna yang luas. Kesehatan itu kan luas. Kita lihat tadi definisi kesehatan yang pertama. Masyarakat juga luas. Sehingga kebijakan kesehatan itu tidak bisa diterangkan dalam sebuah konsep tunggal. Jadi dia bisa masuk ke ranah apapun, karena memang kesehatan, makna dari kata kesehatan dan masyarakat sendiri itu luas. Ada bentuk-bentuk lain yang menyinggung keterkaitan kesehatan dengan kebijakan, sehingga membentuk beragam konsep kebijakan dengan kesehatan lain. Lalu bentuk-bentuk kebijakan kesehatan itu apa saja yang perlu kita pahami? Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah kebijakan pelayanan kesehatan.
Kebijakan pelayanan kesehatan itu adalah kebijakan yang berfokus pada pelayanan kesehatan sebagai upaya terorganisir untuk mengobati atau merawat penyakit, keadaan disabilitas, ataupun kecacatan. Adapun upaya-upaya kesehatan tersebut dilakukan dengan mengatur dan meregulasi keberadaan tenaga kesehatan profesional, kesediaan farmasi, pembiayaan sistem kesehatan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan, karena itu adalah aspek-aspek yang ada di dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, jadi pelayanan kesehatan berarti perawatan terhadap penyakit yang berfokus pada kondisi individu, alih-alih populasi. Ya, jadi bukan hanya kondisi individu, tetapi kondisi populasi itu adalah perawatan yang dilakukan di dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pelayanan kesehatan ada tadi beberapa aspek, ya, aspek-aspek yaitu tenaga kesehatan profesional, kesehatan farmasi, pembiayaan sistem kesehatan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Itu yang ada di dalam pelayanan kesehatan, dan itu yang ada di dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kebijakan kesehatan yang selanjutnya itu ada kebijakan tenaga kesehatan. Kebijakan tenaga kesehatan mencakup kebijakan-kebijakan ataupun strategi untuk mencapai angka, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan. Kebijakan tenaga kesehatan itu contohnya berupaya mengatasi kekurangan dokter ataupun perawat. WHO sendiri menyebut dengan tegas bahwa sistem kesehatan hanya bisa berfungsi optimal dengan kehadiran tenaga kesehatan yang mencukupi. Sehingga kebijakan tenaga kesehatan itu merupakan salah satu aspek yang sangat krusial di dalam kebijakan kesehatan secara umum. Pada tahun 2016, WHO menerbitkan dokumen Global Strategy on Human Resource of Health Workforce 2030 sebagai acuan bagi pembuat kebijakan negara-negara anggota di dalam merumuskan kebijakan tenaga kesehatan. Di sini pemangku kepentingan yang dimaksud di dalam dokumen ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemberi kerja, asosiasi pekerja, ya, seperti organisasi profesi, institusi pendidikan, serikat pekerja, hingga masyarakat sipil. Itu adalah pemangku kebijakan yang ada yang dimaksud di dalam dokumen Global Strategy of Human Resource for Health Workforce 2030 yang diterbitkan oleh WHO. Jadi memang kebijakan tenaga kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, ya, tetapi juga andil yang ada di dalamnya adalah dari pemberi kerja, asosiasi pekerja, institusi pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan, serikat pekerja, hingga masyarakat sipil. Nah, kemudian bentuk kebijakan kesehatan yang selanjutnya adalah kebijakan kesehatan global. Kesehatan global itu merupakan area kesehatan yang berfokus pada isu-isu kesehatan dunia. Peristiwa kesehatan global umumnya menyertakan kerjasama lintas negara, bersifat multidisipliner, dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan status kesehatan masyarakat di dunia. Sementara kebijakan kesehatan global meliputi upaya-upaya kesehatan pemerintah dunia untuk membentuk kebijakan kesehatan yang bersifat mendasar bagi masyarakat dunia. Namanya global. Jadi bukan hanya terbatas pada suatu negara, tetapi itu adalah sudah ranahnya dunia. Kebijakan kesehatan global itu memiliki prinsip yang khas, yaitu ia memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat yang tinggal di planet bumi. Ya. Implementasi kebijakan kesehatan global melibatkan aktor-aktor lintas negara, mulai dari pemerintah domestik hingga masyarakat sipil. Beberapa ahli menyebut karantina seperti yang terjadi selama periode pandemi COVID-19 adalah bentuk kebijakan kesehatan global pertama. Jadi seluruh negara itu setuju dengan adanya kebijakan karantina.
Ya, semuanya setuju, semuanya menggunakan ya. Tuh contoh dari kebijakan global pertama yang ada di dunia yaitu karantina pada saat pandemi COVID-19. Masyarakat dunia sudah melakukan kegiatan karantina sejak abad ke-14, tepatnya ketika wabah pes melanda Eropa. Pada 1348, pelabuhan Venesia, salah satu pelabuhan terbesar di Eropa ketika itu, mengupayakan karantina untuk mencegah penularan pes. Selanjutnya pada tahun 1377 di sebuah kota bernama Ragusa muncul peraturan yang membatasi penumpang dari wilayah terjangkit pes tinggal di luar pelabuhan kota untuk menghindari penyebaran penyakit. Jadi sesungguhnya hal itu sudah merupakan metode yang digunakan sejak dulu ketika ada wabah suatu penyakit yang diupayakan untuk mencegah perluasan kejadian wabah tersebut. Ya. Periode awal pelaksanaan karantina kesehatan bercirikan banyaknya pelabuhan menetapkan peraturan unilateral untuk mencegah wabah bubonic pes ya yang terjadi pada abad ke-14 tersebut. Perjalanan wabah dan munculnya beragam kebijakan kesehatan global mendorong WHO yang pada akhirnya menerbitkan International Health Regulation pada 1969 untuk meregulasi respons dunia internasional terhadap suatu peristiwa kesehatan global atau wabah yang menjangkit hampir sebagian besar negara yang ada di dunia seperti pada saat wabah COVID-19 kemarin. Pada saat itu wabah pes pun memang sebuah wabah yang bisa dikatakan global, tapi tidak seluas ya pandemi COVID-19 karena mungkin memang waktu itu berita-berita itu kan belum seperti sekarang ini percepatan berita. Kalau sekarang kan sudah luar biasa ya, bukan hanya dalam hitungan menit, tetapi itu dengan detik bahkan sepersekian detik itu berita itu sudah melaju cepat. Sangat cepat sekali, ya lebih cepat dari kecepatan cahaya mungkin dalam laju penyebar luasan berita pada era sekarang ini, pada era revolusi industri, bukan hanya 4.0 tetapi 5.0 sekarang ini. Ya, itu kemudian ada kebijakan kesehatan yang selanjutnya, bentuk kebijakan kesehatan selanjutnya itu adalah kesehatan dalam kebijakan luar negeri. Umumnya, kebijakan luar negeri atau hubungan internasional itu adalah seperangkat tujuan yang mengatur hubungan aktivitas ataupun interaksi antar satu negara dengan negara lain. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan singkat sebagai strategi pemerintah suatu negara ketika berurusan dengan negara lain. Tujuan utama kebijakan luar negeri ialah memanfaatkan aktivitas diplomasi seperti perbincangan, pertemuan, ataupun perjanjian untuk mengatasi persoalan-persoalan internasional. Nah, kesehatan adalah salah satu dimensi dalam kebijakan luar negeri. Salah satu aspek dimensi yang ada di dalam kebijakan luar negeri. Sebab kehadirannya dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan global. Beberapa persoalan kesehatan memiliki dampak yang besar terhadap komunitas internasional sehingga perlu dibicarakan melalui dialog antar negara. Karena terkadang beberapa negara atau negara satu dengan negara lain itu kan kondisi kesehatannya berbeda, kebijakannya juga berbeda, sehingga perlu adanya sebuah kebijakan luar negeri tentang dalam hal kesehatan. Tuh, beberapa permasalahan kesehatan dalam kebijakan luar negeri seperti munculnya perasaan takut masyarakat dunia akibat pandemi, menyebarkan patogen penyakit-penyakit baru, hingga belum terbentuknya pandangan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Karena memang belum semua masyarakat memandang bahwa kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan. Karena memang setiap negara itu punya nilai-nilai sendiri di dalam kehidupan. Salah satunya adalah nilai-nilai kesehatan. Nah, selanjutnya bentuk kebijakan kesehatan yang selanjutnya itu adalah kebijakan kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah bagian penting dari bagian penting lain dari kesehatan. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera ketika individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi stres, beraktivitas produktif, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Ya, jadi
kondisi sejahtera ketika individu menyadari potensinya, kemudian mampu menghadapi stresor, bisa beraktivitas produktif, dan berkontribusi penting bagi lingkungan sekitarnya. Itu salah satu indikator kesehatan mental. Karenanya, kesehatan mental itu mencakup beragam komponen, mulai dari komponen emosi, psikologis, ataupun kesejahteraan sosial. Nah, WHO menjelaskan kebijakan kesehatan mental itu sebagai pernyataan resmi pemerintah ataupun otoritas setempat untuk menyediakan visi, nilai, prinsip, dan tujuan serta menyediakan seperangkat tindakan untuk mencapai visi tersebut. Adapun pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan mental itu adalah orang atau organisasi yang memiliki ketertarikan mengembangkan kesehatan mental populasi. Kelompok tersebut itu diantaranya orang dengan penyakit mental, anggota keluarga, pekerja profesional, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak berkepentingan lain. Ya, sekarang itu juga banyak kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang sudah sangat peduli tentang kesehatan mental. Ya. Kalau dulu mungkin kesehatan mental itu tidak menjadi fokus utama perhatian, tapi sekarang masyarakat itu sudah mulai menyadari bahwa kesehatan mental itu juga penting di dalam kesehatan masyarakat, karena itu juga mempengaruhi kualitas dan produktivitas yang ada di dalam masyarakat. Sekarang sudah banyak sekali pekerja profesional maupun anggota masyarakat yang sudah menyadari pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental yang ada di masyarakat. Bisa kita lihat mungkin di sosial media juga banyak orang-orang yang sudah peduli terhadap kesehatan mental. Nah, dikarenakan kesehatan mental terpengaruh oleh berbagai determinan, mulai dari aspek sosial, psikologis, hingga biologis, pemangku kepentingan perlu mempromosikan dan melindungi kesehatan mental. Beberapa contoh kebijakan yang dianjurkan seperti menerapkan hukum dan kampanye anti-diskriminasi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial, melaksanakan program pencegahan stres, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh kebijakan yang bukti bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental itu sekarang sudah cukup bagus dan memang penting untuk memperhatikan kesehatan mental yang ada di masyarakat. Dan ini bukan hanya salah satu tanggung jawab dari satu sektor atau satu aspek, misalkan orang-orang kesehatan, tetapi juga karena kita lihat bahwa itu adalah determinan mulai dari aspek sosial, psikologis, hingga biologis, maka itu perlu pengaruh utamaan atau pemahaman terhadap lintas sektoral atau semua elemen yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah bentuk kebijakan kesehatan yang selanjutnya adalah kebijakan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu salah satu jenis asuransi yang menanggung biaya resiko akibat pengobatan. Kebijakan asuransi kesehatan umumnya mencakup biaya pengobatan yang perlu dikeluarkan seseorang di masa depan. Skema tersebut biasanya terdapat dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pelanggan yang sebelumnya telah setuju menjamin pembayaran ataupun kompensasi biaya medis ketika pelanggan mengalami sakit. Kebijakan asuransi kesehatan dapat dipahami sebagai kontrak antara penyedia asuransi, baik itu adalah instansi pemerintah ataupun perusahaan dengan individu ataupun instansi yang lain seperti kantor atau pemberi kerja lainnya. Keuntungan mengenai kontrak tersebut umumnya bisa diperpanjang baik tahunan ataupun bulanan. Ketentuannya bisa diperpanjang ya, baik tahunan, bulanan ataupun berlangsung seumur hidup dalam beberapa kasus. Ya, itu tergantung kesepakatan bersama. Dari segi perawatan yang diterima, jenis dan jumlah biaya perawatan kesehatan ditentukan penyedia asuransi kesehatan yang biasanya tertulis dalam kontrak atau buklet keanggotaan asuransi tersebut, dan itu sudah disetujui oleh peserta asuransi. Sebenarnya masih terdapat sangat banyak bentuk kebijakan kesehatan, tetapi hal tersebut perlu diuraikan dalam catatan-catatan lain untuk memastikan informasi tersampaikan komprehensif.
Jadi yang harus dilihat bahwa kesehatan itu merupakan hak dalam artian ia harus selalu diupayakan agar masyarakat dari beragam latar belakang dapat mencapai kondisi sehat yang optimal. Itu sebabnya pemerintah, masyarakat sipil maupun sektor swasta perlu terlibat merumuskan kebijakan kesehatan. Karena kebijakan kesehatan yang baik di segala lini tidak menjamin setiap orang mencapai kondisi sehat, tetapi ia menjadi jalan yang memastikan akses terhadap kesehatan tersedia bagi semua tanpa terkecuali dan tanpa dibeda-bedakan. Itu adalah tentang kebijakan kesehatan. Selanjutnya adalah tentang reformasi sistem kesehatan. Ya. Baik, pembelajaran pasca pandemi COVID-19 yang bisa kita lihat, memang kan sekarang pandemi itu sudah berangsur-angsur mulai berkurang ya, kondisinya sudah semakin baik. Nah, apa yang bisa kita ambil, pembelajaran yang bisa diambil pasca kondisi pandemi COVID-19 kemarin yang sudah kita alami bersama? Kita bisa melihat kemarin setelah kita menghadapi pandemi, kita sadar bahwa ternyata kapasitas tempat tidur dan ruang isolasi rumah sakit yang belum merata untuk pasien COVID-19. Dulu mungkin tidak pernah terbayangkan situasinya akan seperti itu. Tapi setelah kita menghadapi pandemi yang luar biasa kemarin, kita sadar bahwa kapasitas tempat tidur dan ruang isolasi rumah sakit itu ternyata belum merata untuk pasien COVID-19. Peralatan emergensi dan pelayanan intensif yang masih kurang di banyak rumah sakit, terutama adalah rumah sakit pinggiran. Kemudian manajemen dan tata kelola kasus yang belum siap dalam menghadapi kondisi pandemi atau kejadian luar biasa. Bisa dilihat agak gagap kita ketika menghadapi pandemi kemarin. Kemudian disparitas tenaga kesehatan spesialis antar wilayah, artinya tidak merata tenaga kesehatan spesialis antara wilayah A dengan wilayah B. Ada sebuah wilayah yang tenaga kesehatan spesialisnya itu membludak, ya, banyak sekali. Tetapi ada wilayah tertentu yang sangat minim sekali. Ya, itu. Kemudian sistem rujukan pelayanan yang belum adaptif terhadap kondisi darurat nasional. Artinya apa? Sistem pelayanan kesehatan yang ada itu belum bisa fleksibel menghadapi kondisi kesehatan, belum adaptif terhadap pandemi yang kemarin itu. Misalkan sistemnya memang protapnya harus ke sana dulu baru mendapatkan pelayanan, dan ternyata itu malah justru meningkatkan kegagalan di dalam penanganan pasien karena memang sistem rujukannya ternyata memang belum adaptif terhadap kondisi darurat. Kurang terintegrasinya antar fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya antara puskesmas dengan rumah sakit laboratorium, puskesmas dengan rumah sakit dengan laboratorium itu dalam deteksi dan surveillance kasus, ya, kurang terintegrasi karena memang kadang kemarin-kemarin sebelum terjadi kondisi pandemi itu tidak pernah terfikirkan ketika pandemi ternyata sistem yang seperti itu, ternyata integrasi yang seperti itu ternyata belum bisa diterapkan dalam kondisi seperti itu. Ini adalah beberapa pembelajaran yang bisa diambil, walaupun mungkin masih banyak lagi, mungkin ada teman-teman lain yang bisa merumuskan lebih banyak. Tapi ini adalah sebuah gambaran bahwa terkadang memang kita belum begitu belum begitu paham sebelum menghadapi situasi secara langsung, dan setelah menghadapi situasi pandemi ternyata bisa dilihat, dievaluasi seperti itu. Nah, dan itu harapannya hal-hal seperti itu bisa menjadi acuan di dalam penentuan kebijakan kesehatan, atau secara umum bisa dilakukan reformasi kebijakan kesehatan, reformasi sistem kesehatan. Nah, ada tantangan pembangunan kesehatan, itu juga bisa menjadi acuan di dalam reformasi sistem kesehatan apa, yaitu kapasitas daerah yang belum merata. Kapasitas wilayah timur Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Jawa. Kebijakan tidak dapat one fit for all, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah atau disebut dengan tadi adaptif, fleksibel. Karena memang kapasitas
di daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah itu belum merata. Itu sehingga harusnya memang adaptif. Walaupun sekarang upaya pemerintah itu sudah cukup bagus di dalam meningkatkan pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan. Tuh. Reformasi kesehatan nasional. Makanya ada reformasi kesehatan nasional yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan di berbagai aspek, memastikan target RPJMN 2020-2024 dan target global tercapai tepat waktu. RPJMN itu rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024. Salah satunya adalah tentang sistem kesehatan. Nah, kerangka pelaksanaannya itu adalah kelembagaan, regulasi, dan pendanaan. Itu adalah kerangka pelaksanaan reformasi kesehatan nasional, yaitu mengenai kelembagaan, regulasi atau kebijakan, dan pendanaan pada aspek bidang kesehatan. Kelompok yang terlibat itu ada Kemenkes, Kemenkeu, Kemenpan, RB, Kemendikbud, Kemenristek, BRIN, Kemenristek atau BRIN ya, Kemen BUMN, Kemendagri, Kemenhan, TNI, Polri, BPJS Kesehatan. Makanya sekarang banyak reformasi yang ada di bidang kesehatan. Contohnya adalah pada Kemenkes ya. Kemenkes itu ada beberapa reformasi kelembagaan yang sekarang sudah dengan pertimbangan tertentu sudah cukup, sudah ada kebijakan ya, misalkan Kemenkes ya, Balitbank yang ada Kemenkes, yang ada di Kemenkes itu sudah masuk Kemenristek atau BRIN. Karena apa, harapannya di Kemenristek itu bukan hanya memikirkan tentang hal-hal ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pendidikan, tetapi juga kesehatan juga terafiliasi di situ atau masuk di menjadi salah satu hal yang ada di sana. Ini 8 area reformasi sistem kesehatan nasional. Yang pertama adalah pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Setelah kemarin kita lihat ternyata ada disparitas tenaga kesehatan spesialis. Nah, ini menjadi salah satu hal yang akan dilakukan reformasi, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Kemudian penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, karena ternyata memang ada ada beberapa hal yang itu menjadi hambatan karena fasilitas yang ada di puskesmas itu tidak cukup untuk melakukan tindakan pertolongan pertama, terutama pada situasi pandemi. Maka ada penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Kemudian peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar atau DPTK, daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar. Itu menjadi salah satu fokus ya, peningkatan jumlah rumah sakit, peningkatan kapasitas kesehatan